طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Para jamaah, malam ini melanjutkan tema bulan lalu, kamu tidak sendiri di akhirat, bagian kedua, yang mana maksud dari tema ini adalah Allah ini sebagai kabar gembira, ya, kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa di akhirat mereka tidak sendiri. Tapi ada pihak-pihak Allah, pihak-pihak pilihan Allah yang akan membersamai mereka. Ini sudah kita bahas pada bulan September kemarin, baru nomor 1, yaitu Nabi Muhammad SAW membersamai kita di padang mahsyar. Kehidupan yang sangat panjang, ya. Kalau kita pernah dengar satu hari akhirat berapa tahun di dunia? Lantang nian, baru dari Medan, semangat Medan. Betul 1000. Tahu nggak dalilnya? Nggak tahu ya. Ya pokoknya paham 1000 gitu ya. Betul. Kenapa? Hadirin, satu hari akhirat itu 1000 tahun, tapi ini hitungan kalau sudah di atas alam hisab. Ya, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Surat Al-Hajj ayat ke-47. Ini kalau sudah fase alam padang mahsyar ke atas. Ya, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari, 'inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Di sana satu hari, di sini 1000. Berarti umur kita dihitung dengan kehidupan akhirat cuma 1,5 jam. Sebentar banget. Ada yang lebih surprise lagi, Pak. Perhatikan. Ini jangan keliru nih, karena ayatnya beda-beda. Ya. Kok begini? Ya. Nah, kalau ini sudah fase alam mahsyar ke atas, tapi ada beda lagi tuh. Satu hari di padang mahsyar bukan 1000 lagi, Pak. 50.000 tahun dunia. Lihat perbandingannya, jauh tidak? Jauh. Satu hari di padang mahsyar, 50.000 tahun di dunia. Ini pun Allah firmankan dalam surat Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ayat keempat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Malaikat serta Jibril naik kepada Allah. Ini hitungan padang mahsyar. Satu harinya kata Allah 50 alfasanah, 50.000 tahun.
Ini cukup menyeramkan Pak di padang mahsyar. Makanya sudah kita bahas, kita perlu pertolongan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada apa-apanya Pak, sholat kita, ibadah kita nggak ada apa-apanya. Apalagi ditambah dengan minus-minus kita. Minus-minus kita banyak tuh Pak. Hadirin, makanya kenapa 50.000 tahun ini? Supaya kita kembali mempersiapkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Logikanya begini Pak, untuk perbandingannya itu. Kalau padang mahsyar 1 hari di sini 50.000 tahun, berarti umur kita hitungan di padang mahsyar berapa menit paling itu? Kalau di sana 1 hari di sini 1000 tahun kan 1,5 jam. Kalau sekarang di sana 1 hari di sini 50.000 tahun, berarti umur kita berapa? 0,00 sekian. Makanya ada pahala ibadah yang tidak ghair ma'kul. Betapa banyak pahala ibadah yang di luar jangkauan nalar kita. Besar pahalanya. Tujuannya untuk membandingi ini Pak. Supaya kekejar tuh. Contoh, 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya apa? Mendapatkan kekayaan dunia seisinya, dan itu setiap hari. You do it, you get it. Cash and carry itu Pak. Nggak pakai nanti, saat itu juga udah dicatat oleh Allah. 1 hari ini Anda mendapat pahala dunia seisinya. Besok juga, lusa juga kalau Anda mengerjakan qobliyah subuh. Anda mengucapkan subhanallah wa bihamdih cuma segitu, dalam hadis sahih Bukhari 100 kali. Itu pahalanya apa? Dihapus dosa Anda sekalipun sebanyak buih di lautan. Belum lagi Lailatul Qadarnya. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya 1000 tahun. 1000 bulan. 84 tahun. Anda bersedekah 1.000 rupiah di malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti bersedekah 84 tahunan. Anda itikaf di malam Lailatul Qadar, pahalanya seperti beritikaf selama 84 tahunan. Itu kenapa diadakan pahala besar kayak begini? Untuk menyaingi ini Pak. Kehidupan akhirat perlu bekal, perlu banyak ibadah, perlu banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Nah, ini nomor 1 udah saya bahas, baru nomor 1 ternyata tuh hadirin. Kita masuk aja sekarang nomor 2-nya. Nomor 2 adalah pihak-pihak pilihan Allah. Saya beralih dulu ke kehidupan tempat transit pertama alam akhirat, yaitu alam kubur. Surat Al-Muluk membersamai orang yang baca apalagi hafal ya. Surat Al-Muluk membersamai orang yang baca dan hafal di kuburnya. Gimana sih? Surat Al-Muluk membersamai orang yang baca dan hafal di kuburnya, gitu aja ya. Saya bersyukur ini mencari hadis yang saya dapati di kubur bisa menolong daripada siksa kubur. Surat Tabarok, bukan Al-Baqarah. Coba kalau Al-Baqarah, siapa yang hafal Al-Baqarah? 286 ayat. Bukan Ali Imran juga. Syukurnya cuma surat Tabarok 30 ayat saja. Nih yang belum hafal, yang masih bisa hafal, tolong dihafal. Yang udah hafal dibaca setiap hari. Bapak Ibu yang udah nggak bisa ngapal, dibaca tiap hari deh. Baca begitu. Kalau emang udah nggak bisa ngapal. Hadis ini derajatnya hasan, riwayat daripada Imam Tirmidzi. Ya, makanya kalau saya ziarah kubur orang tua saya baca surat Tabarok supaya orang tua dihindarkan dari siksa kubur. Hadirin, kita hadiahkan, maksudnya begitu. Dalam satu fatwa para ulama diperbolehkan seperti itu. Baik, ini hadisnya nomor 3133 riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Ketika ada seorang sahabat baca Quran di kuburan, kirain mau dilarang sama Nabi. Tidak dilarang. Ya Rasul, saya buat tenda di kuburan. Tuh, ceritanya sahabat musafir. Kan musafir mereka tidak ada hotel Horizon saat itu Pak.
belum ada Hotel Santika, Red Doors, dan sebagainya. Jadi kalau mereka musafir bawa tenda, nanti kalau udah mau maghrib mereka cari kampung, minta izin buat tenda di situ. Nah setelah mereka buat tenda udah malam, mereka nggak tahu di sampingnya kuburan. Kalau tahu mah nggak mau mereka buat deket tenda situ, ya khawatir malam hari ada yang nangis di situ kan. Ya Rasulullah, inni darabtu khibai, ya Rasul saya membuat tenda ala qabrin, di kuburan, wa ana la ahsib, dan saya nggak menyangka annahu qabrun, kalau itu kuburan. Fa idza fihi insanun, maka tiba-tiba di situ saya dengar ada insan, seorang manusia, yaqra, yang membaca surat tabarakal mulku hatta khatamaha, sampai khatam. Tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir, sampai qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini gimana ya Rasul? Ada yang baca Quran, baca surat Tabarak di kuburan. Faqala Rasulullah SAW, baginda Nabi SAW bersabda, hiya al-mani'ah, hiya, dianya siapa di sini? Surat Tabarak. Hiya surat Al-Muluk, Al-Mani'ah, yang dapat mencegah. Hiya surat Tabarak, Al-Munjiyah, yang dapat menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan seseorang yang selalu baca Tabarak setiap hari itu. Terutama bacanya Pak sebelum tidur. Nah begini hadirin, kita ini yang orang awam, paling tidak saya tuliskan nih Bapak Ibu ya, supaya kita kembali kepada Allah, bertemu kepada Allah, ada hafalan Quran, ada kalamullah dalam hati kita ini. Jangan kosong melompong. Dari pembahasan ini saya tambahkan sedikit ya. Tolong yang masih bisa hafal, hafal aja tuh. 4 macam aja tuh. Hafal ini bagi orang-orang awam. 1, juz 30. Nggak usah dibalik. Dibalik ribet. Yang kedua, hafal surat Yasin. Yang ketiga, hafal surat Al-Waqi'ah. Yang keempat, hafal kok 1, 2, 3? Ya betul 4. Surat Al-Muluk. Juz 30 dihafal Pak. Enggak banyak kok, cuma berapa surat aja itu dari Amma Yatasaalun. Yasin dihafal, dibaca tiap hari. Al-Waqi'ah. Tujuannya supaya kita dibanggain sama Allah karena ada Al-Quran dalam hati kita. Makanya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan tuh dalam tafsir surat Tabarak. Boleh dilihat terjemahannya. Mungkar nakir akan memukul hamba Allah ini. Tiba-tiba surat Tabarak menjelma menjadi seorang yang gagah. Sebentar, mungkar nakir. Ya kalau bahasa kita, sebentar bos, sebentar. Kata mungkar nakir, kamu siapa? Saya surat Tabarak. Kalian mau apa? Mungkar nakir, kalian mau apa? Mau pukul hamba Allah ini punya dosa. Memang dia berdosa, kata surat Tabarak. Manusia punya dosa semuanya. Tapi dalam hatinya ada aku. Saya kalamullah. Kalau kamu pukul dia, kamu memukul kalamullah. Kata mungkar nakir, kami tidak berani memukul orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Tapi yang tampil surat Tabarak. Makanya saya bersyukur banget, bukan Al-Baqarah. Jadi ada harapan nih bahwa Bapak tetap bisa menghafal itu. Cuma 30 ayat Pak. Baca 5 menit selesai. Saya kalau ke masjid itu mau ngimamin di masjid kompleks saya di Bekasi, jarak rumah saya 130 meteran lah. Dari rumah saya baca itu kalau mau berangkat tabarakalladzi biyadil mulku. Nanti sampai masjid udah dapat ke 20 tuh. Nanti tinggal 10 ayat lagi pulangnya, habis ngimamin, balik lagi selesai. Gitu aja tiap hari. Tapi terbaiknya dibaca sebelum tidur. Karena Rasulullah sebelum tidur selalu baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah, ini 4 ayat ini Pak. Dah, ini nomor 2. Kok nomor 1 sih? Nomor 2. Kan nomor 1-nya udah di padang mahsyar, syafaat pertolongan Nabi. Yang ketiga, masih surat Tabarak, surat Al-Muluk. Jadi selain dikubur, surat Al-Muluk akan
memberikan pertolongan kepada orang yang rajin membacanya, yang mengamalkannya, surat Al-Muluk akan membersamai. You are not alone in the day of judgment. Ya, surat Al-Muluk will help you. Kalau kita hafal, kita nggak sendiri. Ini yang mau kita cari, Pak. Makanya tema ini saya buat sendiri, saya cari hadisnya, saya cari dalil pendukungnya. Emang udah pernah dengar ada ustaz-ustaz membawakan tema kamu tidak sendiri di akhirat? Ini kan racikan saya sendiri. Saya cetak kitabnya, kita bagikan ke jamaah, tapi di sini nggak kedapatan, udah habis. Surat Tabarok akan membersamai ya seorang hamba yang rajin bacanya, yang hafal di padang mahsyar. Ya, tadi di kuburan. Padang mahsyar berarti sudah bangkit dari kubur. Makanya lamanya tadi 1 hari, di sini 50.000 tahun, itu ketika sudah berlaku idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, idzas samaun fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, bintang berjatuhan beradu, idzas syamsu kuwirat, matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu wa idzal jibalu suyirat. Ini agak ribet juga emang. Kalau gunung-gunung juga dihempaskan seperti itu. Itu dari kuburan kita dibangkitkan menuju padang mahsyar, itu jaraknya begitu 50.000 tahun. Di situ tuh posisinya. Baik, surat Al-Muluk sekarang akan membersamai seorang hamba beriman di padang mahsyar. Masya Allah. Bahkan ini kata-kata hadisnya dari Nabi. Dia terus minta kepada Allah, berbicara kepada Allah, jangan engkau siksa ya Allah, hatta ghufira lahu, kata Rasul, sampai diampuni dosanya, baru surat Tabarok berhenti. Coba kita lihatkan hadisnya. Kalau tadi nomor 3133, ya, ini kita pindah satu halaman aja, nggak perlu saya nulis lagi, tinggal klik aja halaman selanjutnya nih. Tuh, 3134. Nabi bersabda, riwayatnya masih Imam Tirmidzi, derajatnya hasan, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya satu surat dalam Al-Qur'an, salasuna ayatan, ada 30 ayat, syafa'at li rajulin, membersamai dan memberikan pertolongan li rajulin, kepada seorang hamba yang rajin bacanya, yang hafal, sampai gimana? Hatta ghufira lahu, sampai diampuni dosanya. Kalau belum diampuni, nah ini kan ketika kita sudah tahu tema-tema kayak begini, hadirin, tinggal kita semangat mengaplikasikan tuh, mengamalkan. Jangan kasih lengah tiap harinya, hadirin. Termasuk saya ngomong ini. Kasih kenceng amal-amal kita, Pak. Dunia udah rusak, Pak. Ya, dunia udah rusak, dunia udah tinggal kiamat doang. Ya. Ganti pemimpin, tetap kijangnya kijang doyok, Pak. Ganti sopir doang, gitu. Ibaratnya begitu. Perlu kekuatan iman. Perlu kekuatan apa? Amal soleh, supaya negeri kita ini dari backupan doa-doa Anda, tangisan Anda, negeri kita tetap dijaga daripada keterpurukan, kehancuran, musibah, malapetaka dan sebagainya. Baik, wahya suratnya apa kata Rasul? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tuh, yang keempat. Ini biar malam ini kita dapat banyak. Ya, kenapa bulan kemarin cuma 1 ya? Antum ngerekam nggak? Enggak ya? Ah, ya udah. Apa bulan kemarin pembahasannya lama banget ya? Cuma 1 dapatnya. Hadirin, nomor 4. Nomor 4 sekarang saya bawakan yaitu Al-Quran secara utuh dan puasa Ramadan. Puasa sunnah juga. Ya. Al-Quran dan puasa membersamai ya para hamba Allah yang menjalankannya. Bahkan mereka merengek-rengek itu
Mereka minta kepada Allah, ya Allah jangan Engkau siksa ya Allah, dia memang punya dosa ya Allah, jangan Engkau marah kepadanya ya Allah. Ya, lihat hadirin, nih dalilnya. Sekarang kita beralih kepada riwayat Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal yang hafal 1 juta hadis. Ya, itu terkenal tuh kalau kita ngaji ilmu hadis. Imam Hambali salah satu salafus soleh yang hafal 1 juta. Imam Bukhari muridnya, kalah hafalannya. Tapi derajat hadisnya memang tinggian Imam Bukhari, gitu. Bedanya di situ. Masing-masing punya keutamaan. Baik, nih kita lihat sekarang Imam Ahmad, Imam Hambali itu Musnad Ahmad. Nomornya 6.000 sekian. Nih. Nabi bersabda, "Inna siyama wal Qur'an", sesungguhnya puasa dan Al-Quran yashfa'ani, bisa memberikan pertolongan, membersamai orang-orang yang rajin mengerjakannya itu. Lil abdi, kepada seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi nggak usah takut Pak. Ya takut maksudnya ada begitu, tapi jangan takutnya justru malah melalaikan yang lainnya. Ya, pokoknya orang yang takut atau yang berani semuanya akan menghadapi ini. Yang jelas jalani saja dengan bertawakal kepada Allah, taat kepada Allah, ya, ikut kepada sunnah Nabi. Yaqulu siyam. Nah, nih mulai nih dia berkata di hadapan Allah. Ay Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'tuhu ta'am, saya mencegah hambamu ini dari makan, wasyahawat bin nahar, serta dari melampiaskan syahwatnya siang hari. Kata puasa, fasyafi'ni fi, izinkan aku ya Allah menolong hambamu ini. Wa yaqulul Quran. Oh, Al-Quran juga tampil di hadapan Allah. Kalau tadi bagian Quran surat Tabarok, kata Al-Quran, mana tuhun nauma, ya Allah saya mencegah dia tidur, istirahat, dia baca aku malam hari, siang hari dia baca aku. Fasyafi'ni fi, izinkan aku ya Allah menolong hambamu ini. Qala, Nabi bersabda, fayusyafa'an, Al-Quran akan dan puasa Ramadan akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Lagi nomor 5-nya nih, biar dapat banyak. Nah hadirin, nomor 5-nya adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran akan membela. Cuma ini bukan di alam kubur, nanti setelah kebangkitan hari kiamat. Wah, rupanya ada dalilnya tuh, Al-Baqarah dan Ali Imran. Cuma nggak bisa saya katakan surat yang nggak ada dalilnya. Al-Kahfi, Al-Kahfi ada dalilnya tuh, tapi bukan kebersamaan di akhirat. Al-Kahfi berupa pahala. Siapa yang baca Al-Kahfi tiap hari Jumat atau malam Jumat, maka dicahayai oleh Allah dari sini sampai Baitul Atiq, sampai Ka'bah. Dan siapa dalam riwayat lain, siapa yang baca Al-Kahfi malam Jumat, dia akan dijaga kehidupannya sampai Jumat depan ditambah 3 hari. Nah ini nggak ada peristiwa akhirat, makanya Al-Kahfi tidak masuk. Gitu, dia berupa pahala, ya, berupa penjagaan Allah. Sementara Al-Baqarah dan Ali Imran, dia akan berbicara di hadapan Allah di akhirat nanti. Orang-orang yang rajin membacanya, mengamalkannya, ya. Mengamalkannya. Nah, ini kita buka sekarang. Hadisnya riwayat daripada Al-Imam Muslim hadirin. Jadi Al-Baqarah dan apa itu? Sebentar, ini enggak keluar. Kenapa jadi ini ya? Ya, nih. Saya cari kitab yang gampang karena panjang tuh hadisnya. Nah ini hadis riwayat daripada Imam Muslim. Kata baginda, yu'ta yaumal qiyamati, akan didatangkan pada hari kiamat nanti bil Quran, dengan Al-Quran, wa ahlihi, dan ahli Quran. Siapa ahli Quran? Yang pasti-pasti dulu, ulama yang soleh. Yang kedua, para penghafal Quran. Yang ketiga, orang awam yang tiap hari nggak tinggal
baca Quran. Semoga kita dapat nih yang nomor 3-nya nih. Ya, akan didatangkan pada hari kiamat dengan Al-Quran wa ahlihi, dan ahlinya. Siapa mereka? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yang mereka mengamalkan Al-Quran fid dunya, pada di kehidupan dunia ini. Taqdumuhu suratul Baqarah, yang diawali dengan surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan Ali Imran. Tuhajani, keduanya akan membela an sahibihima, dari sahibnya. Kan sahib udah jadi bahasa kita, Pak. Ini sahib aneh. Apa arti sahib? Teman. Al-Baqarah dan Ali Imran berkata begitu. Tapi kalau Al-Baqarah dan Ali Imran, ingat wajah Anda, Pak. Kata Al-Baqarah, ini baca Qurannya sebulan Ramadan sekali doang nih, agak samar saya ngingetnya, kata Al-Baqarah. Tapi kalau Anda mengamalkan, makanya hadirin, yang khatam Quran setahun sekali, ketemu Al-Baqarah dan Ali Imran cuma setahun sekali. Nggak tahu dia tuh nanti kenal nggak sama kita tuh. Tapi kalau Anda menjalankan standar sunnah Nabi, khatam Quran setiap bulan, 1 hari 1 juz, berarti setahun Anda bertemu dengan Al-Baqarah, Ali Imran berapa kali? 12 kali. Insya Allah dikenal tuh. Oh, jadi saya kenal nih. Ini sahib saya ya Allah, tolong dia ya Allah, jangan kau siksa dia, kata Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik. Kemudian hadirin, yang keenam, kita kembali dulu ke alam kubur lagi. Amal-amal soleh akan menjelma menjadi orang-orang yang tampan gagah, menemani kita di alam kubur. Masya Allah. Ini pun hadisnya panjang banget nih. Riwayatnya Imam Ahmad. Nomornya 18.534. Tapi saya bacakan to the point-nya aja nih. To the point-nya juga agak panjang. Baik. Kita buka dulu. Ya, riwayat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal bin Qita. Nih. To the point ini saja. Itu ya, sudah tampil hadisnya 18.534 tuh. Hadirin, akhirnya singkat cerita nih, jenazah dihadirkan di kuburnya itu, didatangi oleh mungkar nakir. Pertanyaan alam kubur yang udah bocor, ujian alam kubur udah bocor, jawabannya juga sudah bocor. Saya ketemu sama seorang ateis, Pak. Kan banyak ateis sekarang. Banyak, Pak. Pak Ustadz, coba tanya saya hafal Ustadz pertanyaan alam kubur. Saya jawab, Anda dari mana hafalnya? Dari Google, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz tanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Dini al-Islam. Wa man nabiyuka? Muhammadun Nabi. Terus saya jawab gini, oh gitu ya Mas. Jadi saya aman Ustadz, nggak bakal bisa kubur? Nggak juga. Karena hafalan Anda itu, otak dan kepala Anda ini akan hancur dimakan belatung, cacing, dan tanah. Yang menjawab tuh bukan hafalan Anda, tapi iman dan amal soleh. Anda beriman nggak? Didiem. Udah lu login aja, lu ngapain? Ya, masuk Islam, ngapain seperti itu? Kan di medsos aneh-aneh Pak. Orang-orang di medsosnya itu. Ya. Sampai mereka bilang, kalian ini orang Islam, agama terakhir datang, tapi sok-sokan. Nabi Isa orang Islam, semua Nabi orang Islam. Nabi Adam orang Islam, Al-Hajj 78. Nabi Nuh orang Islam, Yunus 72. Nabi Musa orang Islam dengan Tauratnya, Al-Maidah 111. Nabi Sulaiman orang Islam, An-Naml 44. Nabi Ibrahim orang Islam, Nabi Yakub orang Islam, Al-Baqarah 132, Ali Imran 67. Nabi Yusuf beragama Islam, Yusuf 101. Nggak ada jalan lain, semua Nabi agama Islam. Enak aja kalian yang tersesat itu. Ya,
Saya yakin dengan Al-Quran karena Allah firmankan inna nahnu nazzalnal Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah yang turunkan Al-Quran dan pasti Allah jaga. Makanya itu Al-Quran satu-satunya kitab di dunia yang dihafal hampir udah 1 juta orang menghafal Quran. Sumpamanya hadirin, ini pemikir barat nih. Orang barat mengatakan sumpamanya kitab-kitab agama semuanya dibakar atau dilempar ke lautan, niscaya yang bisa mengembalikan kembali adalah Al-Quran karena dihafal dalam otak mereka, dalam hati. Al-Quran yang gampang ditulis ulang lagi. Nah hadirin, lihat ini. Singkat cerita, malaikat maut datang kepadanya. Ditanya tuh, man rabbuka, wahai bapak, siapa Tuhanmu? Ini hamba Allah yang soleh. Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Dijawab dengan lantangnya. Wa ma dinuka, apa agamamu? Dijawab lagi, dini al-Islam, agamamu Islam. Ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Ini nabi siapa yang diutus tengah-tengah kalian? Rupanya malaikat Munkar Nakir membawa foto Nabi Muhammad di kuburnya. Allah alam seperti apa gambarannya. Cuma malaikat ini berkata, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Ini siapa nabi yang diutus di tengahmu? Yang menjawab bukan kita, Pak, iman amal soleh kita. Emang kita pernah melihat nabi? Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Yang menjawab iman amal soleh itu Nabi kami, Nabi Muhammad. Maka dia menjawab di si mayit, wa Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad, Nabi kami. Ditanya lagi, wa ma ilmuka? Oh, ada pertanyaan keempat rupanya dalam riwayat ini. Kan riwayatnya banyak tuh. Ada pertanyaan keempat, wa ma ilmuka? Apa yang kamu pelajari? Dengar hadirin, seorang dokter muslim tidak wajib mempelajari apa yang dimiliki kemampuan seorang lawyer muslim. Seorang lawyer muslim tidak wajib mempelajari S1-nya seorang engineer muslim. Seorang engineer muslim tidak wajib mempelajari S1 ahli pertanian muslim. Ahli pertanian S1 muslim tidak wajib mempelajari ekonom muslim. Ekonom muslim tidak wajib mempelajari ahli kelautan muslim. Tetapi dokter muslim, lawyer muslim, pejabat ini, pedagang, engineer, semuanya wajib belajar Al-Quran, wajib belajar cara sholat, wajib belajar tajwid, semuanya. Makanya ditanya, wa ma ilmuka? Apa yang kamu pelajari? Ya, ini orang soleh, Pak. Dia menjawab, qara'tu kitab Allah, saya baca Al-Quran, saya pelajari ilmu Al-Quran, saya pelajari ilmu pendukung Al-Quran, hadis, fikih, dan semacamnya. Makanya hadirin, insya Allah majlis yang mulia kayak begini, ini majlis yang nantinya akan menjadi saksi Anda semua di akhirat, hadirin. Ini majlis paling mulia di dunia, hadirin. Di mana ada kajian, itu majlis paling mulia. Nanti akan memberikan kesaksian, ya Allah, dia hamba-Mu, ya Allah. Itu tafsir dari para ulama ketika ayatnya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang baik, ya Allah. Dia duduki aku di tubuhku, dia ibadah, dia ngaji, dia pelajari hadis, ya Allah. Baik, akhirnya Allah menyeru, an sadaqa abdi, wahai Munkar Nakir, hambaku sudah benar. Ya Allah, hadirin, nikmat banget ini. Ini saya cari dari kitab para ulama, derajatnya hasan. Termasuk kitab-kitab ulama Saudi Arabia kayak Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Albani, ya, Syekh bin Baz, saya cari nilainya derajat hasan. Sekalipun saya tidak bersandaran kepada ulama-ulama sekarang, ya, kepada ulama terdahulu, hasil riset hadis ini apa? Apa kata Allah, Pak? Fa'afrishuhu minal jannah, wahai Munkar Nakir, ini hambaku, hamba yang soleh. Kasih dia itu tempat tidurnya dari permada di surga, bawa ke kuburnya. Yang tampaknya orang yang datang mengantar jenazah, aduh jenazah, rumahnya mewah, kasurnya empuk, lantainya pun apa itu, kasurnya empuk, selimutnya bagus, air condition. Sekarang cuma rumah masa depannya 1 meter kali 2 meter, yang melihat dari atas kubur masa kasihan. Padahal kata Allah, tidak. Aku berikan tempat tidurnya di kuburnya dari surga. Wa albisu minal jannah, beri dia pakaian dari surga, ganti itu kain kafannya. Waftahu lahu baban ilal jannah, buka satu pintu dari surga menuju kuburan hambaku yang soleh ini. Jadi setiap orang soleh, hadirin, itu ada air condition surga datang ke kuburan orang-orang ini. Sehingga kata Rasul, fayatihi mirrauhiya wa tibiha, datang ke kuburan orang Islam itu sejuknya, harumnya, peacefulnya, tenang.
dan wa yubsalahu fi qabrihi madda basarihi, dan kuburnya dijauhkan, diluaskan sejauh mata memandang. Yang anak-anaknya menangis, "Papa, kuburan papa cuma 1 meter kali 2 meter." Kata Allah, "Tidak, sejauh mata memandang di alamnya aku berikan." Nah, yang menjadi pembahasan ini dia. Qala, kemudian Nabi melanjutkan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajah. Datanglah satu orang yang wajahnya handsome, hasanus siap, pakaiannya baik, thayyibur rih, harumnya semerbak, sambil berkata, "Absyir billadzi yasurruka hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu." Wahai bapak jenazah, bergembiralah kamu, ini hari yang Allah janjikan untukmu. Fayaqul, jenazah keheranan karena datang tuh 1 2 3 4, kata jenazah, "Ini Munkar, Nakir. Man anta? Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburku?" Fawajuka wajhu yaji'u bil khair. Wajahmu itu menampakkan kebaikan, tidak menampakkan ketakutan. Fayaqul, maka orang-orang tadi yang datang berkata, "Ana amaluka sholeh." Saya adalah amal solehmu. Yang ini menjawab, "Saya sholat berjamaahmu." Yang ini menjawab, "Saya ngaji majelis ilmumu." Yang ini menjawab, "Saya puasamu, saya tahajudmu, saya akhlak baikmu, saya sedekahmu, saya bacaan Quranmu." Semuanya menemani kita, Pak. You are not alone in your grave. Anda tidak sendiri di kuburan. Gitu. Udah berapa nih? Udah capek belum? Ketujuh. Lagi deh Pak, lagi. Ketujuh apa? Wah, ini hebat banget. Ini tolong diamalin nih Pak. Doa-doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Ini betul-betul langsung bisa membersamai doa-doa anak soleh kepada bapak ibunya sudah meninggal. Akhirnya bapak ibunya bertanya kepada Allah di alamnya, "Ya Allah, ini dari mana rating kebaikan saya? Rekening saya kenapa naik terus ATM-nya itu?" ATM-nya BCA pula Pak. Kok BCA? Bank Cadangan Akhirat. Ya Allah, ini kenapa rekening saya naik terus? Kita kan udah mati, udah nggak beramal soleh. Kenapa poin-poin hasanah kami naik terus? Ini saya berkata nggak berani, nggak pakai dalil Pak. Kalau tadi riwayatnya Imam Ahmad nomor 18.000, sekarang ini masih Imam Ahmad nomornya 10.610. Ya, ini alhamdulillah nih Majlis At-Taqwa malam Ahad ketiga, hadisnya udah mau khatam Pak. Nomornya 18.000, 10.000. Coba kita buka nih. Nomor 10.000 sekarang. Wah, ini nanti saya buat formulanya nih, formula istighfarnya seperti apa. Saya tulis dulu sebentar. Ya, nih nomor 10.610. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal," sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Kalau kita kan biasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa hadis kebanyakan pakainya apa? Azza wa jal, sama aja sih. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yarfa'ud darajata lil abdi saleh. Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh, yaitu suami istri yang soleh-solehah, karena sudah mendidik menjadi anak-anak yang soleh. Enggak rugi Pak, kita capek-capek cari nafkah yang halal untuk pendidikan anak kita, ngaji mereka, ibadah mereka, sholat mereka, kuliah mereka. Makanya jangan sampai nih anak kita beranjak kuliah nggak sholat, naudzubillah. Harus dari sekarang tuh. Saya di Bekasi sangat beruntung Pak, di kompleks saya itu dikelilingi SDIT yang nggak mahal-mahal banget bayarannya, tetapi 3 SD bacaan Qurannya udah fasih, udah hafal juz 30. Nanti lulus SD hafal 3 juz atau 2 juz. Ya, ini kompleks saya ini dikelilingi sama, ada yang namanya SDIT Avicenna, ada SDIT Al-Manar, ada SDIT. Kalau Al-Azhar memang mahal kan? Saya masukin ke anak saya ke Al-Azhar, uang pangkalnya tuh SD 30 juta. Ini nggak segitu, paling cuma 8 juta, 15 juta, 10 juta, tapi bagus-bagus ya. Ada juga Tariq bin Ziyad, ada juga Al-Taqwa, ada juga Prima Global School. Ya, ini agak mahal juga sih.
dan lain-lain hadirin. Jadi anak kita sekolahnya di situ full day school, tapi Al-Qur'annya, adab-adabnya bagus banget. Baik. Ya. Dari teman-teman tarbiyah itu biasanya yang mereka teman-teman saya banyak di tarbiyah yang mereka buat sekolahan begitu. Di antaranya juga itu seorang anggota DPRD Bekasi, Ustadz Heri Purnomo, ya. Dari PKS itu bagus sekali, dia punya pemikiran, dia yang bangun itu. Di kompleks saya dibangunnya. Wah, cakep banget. Anak-anak kita jadi sekolah di situ. Nanti udah lulus SD, tinggal masukin pesantren deh. Al-Qur'annya udah lancar, basically-nya udah ada gitu. Nah, jadi Allah mengangkat derajat seorang hamba soleh fil jannah, di surga. Fayaqul, maka hadirin, hamba ini bertanya, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapetin ya Allah? Anna li, ini dari mana untuk aku ini? Kan kita udah meninggal, kenapa rating kami naik terus? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anak-anakmu untukmu. Hadirin, kalau kita habis sholat, kalau Anda nggak berdoa, terus kapan Anda mendoakan Bapak Ibu Anda? Saya tanya Pak, tolong dijawab. Ketika habis sholat Anda memahami satu perkara, habis sholat nggak ada dalil berdoa, bid'ah. Terus Anda mendoakan orang tua kapan? Ini aneh-aneh aja pemahaman sekarang Pak. Udah betul-betul ulama buat itu doa. Masing-masing aja, nggak usah berjamaah. Paling tidak setiap sekali sholat dari subuh sampai isya kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Berapa kali berarti sehari semalam? 5 kali. Berarti orang tua kita diangkat derajatnya 5 kali setiap hari. Saya buatkan formulanya sekarang dengan perbandingan hadisnya. Ini coba kita lihat. Hadirin, Nabi perintahkan kita setiap hari beristighfar 100 kali. Ucapannya begini yang paling gampangnya. Astaghfirullahalazim. Betul? 100 kali. Kalau Anda sudah istiqomah baca ini, astagfirullahaladzim, 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 ganti Pak. Ganti. Kenapa? Ini cuma untuk diri Anda sendiri. Ya Allah, ampuni dosaku. Gitu artinya tuh. Ganti dengan apa formula yang saya buat nih Pak. Mungkin udah pada tahu ya. Syukur kalau udah pada ngamalin. Rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Ini kita dapat ampunan dosa. Orang tua kita setiap hari diangkat derajatnya 100 tingkat. Gimana orang tua kita nggak bertanya kepada Allah, ya Allah, ini dari mana saya dapetin? Kan kita udah meninggal. Anakmu tuh yang istighfar. Rabbighfirli wali wali. Ustadz, kenapa nggak ditulis secara panjang? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya itu kepanjangan, takutnya Anda bosen. Amalkan yang ini aja dulu. Rabbighfirli wali walidayya. Nah tuh, kalau Anda tidak berdoa saja, paling enggak 5 kali sehari, terus doakan orang tua kapan? Halo? Tetap Pak, saya bawakan hadisnya kalau mau. Doa setelah sholat ada, doa berjamaah juga ada dalilnya. Saya bilang nggak ada. Ya, tapi yang kita lakukan di sini secara sendiri-sendiri, itu doakanlah orang tua kita, ditambah sama dzikir hariannya. Dah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah lama kita nggak tanya jawab. Ini berarti nanti nyambung ya sampai part ketiga ya Pak, insya Allah. Sampai bagian ketiga, karena ya silakan Pak. Atau azan dulu nggak? Gimana nih? Langsung aja. Waalaikumsalam. Dalam satu riwayat, orang meninggal itu pengen menunjukkan barang komponen permintaannya untuk bersedekah. Dan kalau kita lihat kan amalan yang tinggi apa namanya? Sholat, terus birrul walidain dan lain-lain. Tapi di sini disebutkan sedekah itu gimana penjelasannya dulu? itu bukan riwayat Bapak. Itu surat Al-Munafiqun, ayat terakhir. Ayat kedua dari terakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, kata Allah, ya, sebelum datang kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda dulu dong kematian aku, tunda. Untuk apa? Fa asaddaqa, supaya saya bersedekah. Jadi itu bukan riwayat hadis tapi Al-Qur'an. Jawabannya gimana?
Ayat ini sedang berbicara masalah infak. Lihat ayat pertamanya itu, kalimat pertamanya wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian, berinfak gitu. Jadi nggak bisa dikatakan infak lebih hebat dari apa? Salat, bukan. Ini sedang khusus Allah membicarakan ayat infak. Gitu. Orang ini nggak pernah berinfak, dia pelit banget sehingga bilang, ya Allah tunda kematian saya mau berinfak deh ya Allah karena pahalanya besar gitu. Ya, ada lagi? Iya, cepet nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Beda. Baca Al-Quran itu tidak langsung secara khusus menolong kita di alam kubur, tapi menemani kita. Cuma yang langsung berbicara kepada Allah surat Tabarok tadi. Jadi baca Quran juga sampai khatam 4 surat tadi yang saya ini kan dihafal tuh, terutamanya tuh juz 30, Yasin, Al-Waqiah sama Al-Muluk. Ya Bapak. Yaitu dia cuma ngamalin dari surat Al-Ahqaf. Apa tuh surat Al-Ahqaf? Hatta idza balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Beda konteksnya. Ya. Itu bukan untuk permohonan maaf. Jadi beda konteksnya. Sebentar Pak ya Allah. Surat keberapa itu? Al-Ahqaf atau juz ke 26-an? Nih ya, tuh ayat ke, betul, Al-Ahqaf ayat ke 15 ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, dan kalau sampai umur 40 tahun dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Allah, berikanlah taufik kepada aku supaya aku bisa bersyukur kepada Engkau dan atas nikmat yang Kau berikan kepada aku dan orang tua aku. Beda. Konteksnya beda. Ini untuk menyatakan syukur saya dan orang tua kepada Engkau ya Allah. Ini nggak diangkat derajat orang tua. Yang diangkat tadi istighfar kita. Lihat lagi hadisnya kembali. Bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anak-anakmu di dunia, derajatmu ditinggikan. Begitu. Mau ngamalkan doa tadi boleh, tapi jangan sekali-kali bilang kalau udah 40 tahun jangan Robbi Firli. Ini ngajinya sampai mana berarti? Memutus yang satu amalan, mengamalkan dua-duanya diamalin. Betul? Gitu. Iya, tadi apa? Waalaikumsalam. Dari mulai tadi bahwasanya pernah Rasulullah sholat, dalam sholat itu kakinya sampai buta, sehingga sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Ya. Jawaban Rasulullah pada saat itu sahabat-sahabatnya, amalku sholat itu bukan mengantarku ke surga, tapi ridhonya Allah. Dan begitu saja. Nah, artinya di hadis lain diberitakan Imam Ghazali bahwa lagi menulis, dia menulis apa namanya, tulis tafsir atau apa juga, ingat saya kemalan minum tintanya. Nah, karena minta itulah amal solehnya Allah masuk ke surga. Kira-kira seperti itu. Bukan kena ilmunya, kena solehnya. Pertanyaan saya Ustaz, di satu sisi Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya bahwa saya masuk surga dia kena
mengharap atau ridhonya Allah. Di sisi lain, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwasanya dia akan memberi syafaat kepada umat-umatnya yang taat dan beribadah supaya dimasukkan ke surga. Nah, ini ada dua sisi yang harus kita pahami. Dari dua sisi ini, saya berharap garis apa yang bisa kita simpulkan untuk dua sisi. Satu sisi itu mengarah ke Allah, di sisi lain, kenapa Nabi Muhammad mengarah ridhonya Allah? Di sisi lain dia mau menyampaikan bahwa paham. umatnya itu dengan sahabat dia Rasulullah. Hadirin, ini sahabatnya adalah Bunda Aisyah. Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi konteks hadisnya bukan seperti yang Bapak bilang. Ya, gara-gara tahajud. Ya, lalu aku masuk surga bukan karena tahajudku, bukan begitu. Nggak ada hadisnya begitu. Itu hadis yang lain. Nah, yang Bapak maksudkan saya baca dulu nih, nomornya 4557. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, lima tasna hada? Kenapa kamu tahajud sampai kayak begini banget? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar." Kamu tahajud kaki sampai bengkak-bengkak, padahal udah diampuni dosanya. Kenapa begini banget sih ibadahnya? Rasul nggak bilang manusia masuk surga karena rahmat Allah, bukan yang itu hadisnya, itu hadis lain. Maka Nabi menjawab, "Wahai Aisyah, afala uhibba an akun abdan syakura." Saya tahajud kayak begini, gigih ibadah karena ingin mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita, kepada saya. Nah, dari situ juga kita diperintahkan untuk kenceng ibadahnya. Kita ada anak, istri, ada pekerjaan, kasih rumah, kasih kendaraan gini. Itu dibalas dengan cara syukurnya lebih taat kepada Allah. Nah, sementara kalau hadis tentang Rasul menolong kita, itu memang sudah takdir Allah kepada hamba-hamba Allah beriman karena kasih sayang Allah kepada hamba beriman. Tapi tidak boleh pakai logika yang jelek. Logika kebalik, analoginya dibalik. Ustadz, kalau Rasul nanti memberikan pertolongan pada saya, udahlah saya santai aja di sini. Nggak tahajud, nggak puasa sunnah, nggak ke masjid, nggak boleh begitu. Kalau dia bilang kayak begitu, dia khawatir bisa jadi murtad dan tidak berhak lagi dapat syafaat. Nah, hadis yang Bapak bilang tadi, saya masuk surga adalah karena apa? Rahmat Allah, itu beda hadis, bukan konteks pada tahajud. Justru pada tahajud Rasul berkata, ya, ketika beliau dikatakan hatta tatafattar qadama. Kenapa Rasul sampai bengkak-bengkak? Ini Aisyah, saya ibadah kayak begini karena mensyukuri nikmat. Kita pun harus begitu. Kita dikasih nikmat banyak, kuatkan ibadah kita, baca Quran kita, jujur amanah kita, akhlak kita dan sebagainya. Gitu ya. Hadanallahu kama ajmain. Ini sudah terlalu lama. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.